Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Wari di Dapur Wari. Ya, pada kesempatan kali ini, maaf ya, ini tangannya biru-biru. Tadi saya habis pegang pewarna. Udah dicuci tapi masih ada karena terlalu pekat. Ya, jadi kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk menghias kue simple dengan ukuran yang ya kecil juga enggak, gede juga enggak. Jadi di sini saya punya cakeboard 20 cm, cakeboard 20 cm dan saya punya kue 14 cm. 14 cm ini kuenya ini brownies kukus, ini 2 telur dengan ukuran loyangnya 14 cm. Sebelumnya cuci tangan dulu ya teman-teman. Ini kalau digabung seperti ini dia 7 cm, 7 cm lah. Tapi kalau satu-satu nggak tahu. Jadi ini dua telur tapi saya bikin 2 kali, bukan 2 kali kukus, 2 loyang. Nah biasanya saya bikin sehari sebelumnya, lalu saya masukkan kotak tin wall seperti ini. Ini tin wall 1500-an. Lalu saya tutup, saya masukin freezer. Jadi bukan di kulkas bawah ya kalau saya. Jadi paskan dulu di tengah-tengah. Ya. Sudah, lalu saya akan kasih selai yang sudah krim yang sudah dikasih selai. Krim yang sudah dikasih selai. Ini ya. Ini tergantung teman-teman, jadi jangan tanya saya seberapa tebal apa gimana, karena masing-masing ya. Ada teman-teman yang mau membuat cake-nya tinggi dengan krim, itu juga nggak masalah. Kalau customer tidak masalah, nggak apa-apa. Jadi ngasih saya seperti ini kalau saya. Kalau untuk ini kan saya ada namanya cake pendek, cake. Jadi cake-nya itu ya nggak tinggi gitu modelnya. Jadi krimnya itu ya 1 lapis gini aja. Lalu sini saya punya spatula. Spatula ini bakal saya krimnya ini bakal saya ratakan seperti ini. Ya. Saya suka krim dikasih selai. Ini bukan buttercreamnya. Jadi kalau krimnya saya dikasih selai itu dia tuh jadi berubah jadi kokoh. Jadi dia nggak lembek gitu loh. Ini saya akan pasang yang di kedua. Nih. Jadi teman-teman tuh bisa menyesuaikan tingginya cake itu ya. Kalau misalnya teman-teman merasa ini tingginya kurang, teman-teman bisa tambah dikit gitu. Ini kayak saya, ini kayaknya kurang dikit gitu. Karena saya nggak pakai buttercream, jadi saya berani pakai selai agak banyakan di tengah. Karena rasanya insya Allah nggak enak ya. Nih, nah. Biasanya saya pakai penggaris gitu, saya lihat ukurannya sudah sama apa enggak. Karena teman-teman kalau jual kue jangan berubah-ubah ukurannya, nanti orang bingung. Ini sebenarnya ukurannya gimana sih? Lalu saya akan kasih krim dulu sedikit di atas untuk crumb coat. Crumb coat itu untuk melapisi kue sebelum dihias supaya nanti crumbnya remah-remahannya itu nggak ikut. Nah untuk teman-teman yang masih bingung untuk cake-nya itu apakah kalau jualan kue itu yang misalnya ukuran itu kita lihat ukurannya dari loyang ataukah ukuran sudah jadi. Kalau saya itu dia pakai loyang. Jadi untuk misalnya harga cake 14 cm itu berarti saya pakai loyang ukuran 14 cm. Tapi ntar juga jadinya pasti di atas 14 cm sih. Karena kan pas kita ngukus itu kan cake-nya agak menyusut gitu ya, berapa senti gitu. Lalu nanti dilapisi krim dia akan kembali 14 cm atau mungkin bisa lebih seperti itu. Ini udah di crumb coat. Crumb coatnya seperti ini sudah rapi ya. Lalu saya akan lap bagian pinggirnya dulu supaya ini remah-remah
pas di hias. Teman-teman bisa pakai tisu ataupun lap bersih, terserah teman-teman. Lalu ini yang krim warna putih tadi digunting sesuai aja. Untuk tebal apa enggaknya tergantung teman-teman. Kalau saya biasanya nggak terlalu tebal untuk lapisan luar. Ya, ini saya biasanya pakai lapisan putih dulu supaya tidak memakan banyak pewarna, bukan karena demi keuntungan saya ya, tapi saya memikirkan juga yang makan. Kasian gitu kalau kebanyakan pewarna, apalagi untuk yang warna-warna gelap itu, aduh ngeri. Jadi kalau untuk whipped cream begini, untuk mewarnai itu dia nggak bisa pakai teknik keluar masuk kulkas. Jadi kalau untuk warna pekat dia memang harus benar-benar banyak pewarna. Lalu saya akan pakai scraper yang ini dulu di atas. Nih, taruh aja di tengah gini. Nih. Jadi teman-teman yang baru belajar, kalau ada yang nanya gimana sih caranya supaya atasnya rapi, kuncinya adalah biasakan. Kalau sudah biasa, teman-teman pasti akan gampang. Dulu saya juga keringet dingin tuh kalau beresin satu cake. Saya punya scraper kesayangan, ini murah banget, cari aja di Shopee. Namanya scraper, murah banget, gak nyampe 10.000 lah. Kalau yang ini mungkin berapa belas gitu, apa 10.000 ya, lupa sih. Taruh aja di tengah begini, lalu matanya teman-teman itu harus sejajar dengan cake supaya teman-teman bisa tahu ini cake-nya lurus apa enggak. Ini ya, langsung aja kita putar. Gimana caranya supaya melihat cake ini lurus apa enggak? Apa gimana caranya supaya cake ini jadinya enggak miring? Kalau saya caranya supaya cake itu enggak miring adalah di belakang. Biasanya saya kalau menghias cake itu di belakangnya itu ada kayak background kotak-kotak gitu ya. Jadi saya akan mengeker ini apakah sudah lurus dengan garis kotak-kotak itu apa enggak. Tapi kalau teman-teman nggak punya, teman-teman bisa lihat dulu. Nanti kalau misalnya miring bagian bawah ya teman-teman scrap bagian bawahnya agak ke dalam supaya terkikis kan. Gitu. Teman-teman jangan takut cake-nya miring, cake-nya jonjing, karena saya yang udah lama bikin aja masih suka miring-miring kalau menghias cake. Jadi nggak usah minder. Nah ini setelah kira-kira sudah lurus, teman-teman nggak usah stres-stres banget untuk meluruskan kue lah, pokoknya udah kelihatan lurus saja. Nanti bagian atasnya kita pakai scrap ini lagi, spatula. Nah teman-teman kan biasanya tuh ada garis-garis yang dihasilkan sama scraper ini, garis-garis tipis. Nah ini teman-teman kalau mau luruskan bagian atas, teman-teman bisa pakai patokan garis ini, garis yang di samping-samping ini, biar dia atasnya itu lurus nggak jonjing. Jonjing itu apa ya, miring sebelah ya, tarik aja gitu. Ini kelihatannya enak ya, ya emang enak kalau udah bisa. Kuncinya adalah coba terus ya teman-teman. Kalau teman-teman pakai buttercream, kalau pakai teknik-teknik pakai air hangat itu sebenarnya itu agak ribet ya. Tapi kalau teman-teman merasa itu oke ya silakan lakukan. Cuma kuncinya kalau buttercream itu adalah buttercreamnya dibuat selembut mungkin, jadi waktu menghias itu dia gampang. Dan jangan buat buttercream berpori karena dia akan membuat stres pada saat menghias. Nah ini untuk krim warna bisa dilihat ini saya membolongi ujungnya dikit banget ya, nih ujungnya sedikit banget. Jadi saya akan mengasih sebelah sini. Ini teman-teman mulai dari sini, dari mana aja terserah lah.
Nih kan, bisa dilihat kan dia tipis banget tuh. Nih, teman-teman bisa lihat ya, dia tipis banget tuh. Jadi nggak setebal yang putih tadi. Jadi ini cuma buat lapisan pewarna aja. Nih, dan nggak usah diblok penuh gitu. Nih, jadi ada jedanya gitu. Ya. Ini bisa irit pewarna dan juga customer juga nggak makan banyak warna, nggak makan banyak pewarna gitu maksudnya. Buttercream juga begitu. Dari dulu saya sih sebelum pakai whipped cream juga saya menerapkan hal ini. Karena kalau kebanyakan pewarna itu kan sebenarnya rasa krim juga berubah ya. Mau sebagus apapun pewarnanya, kalau pewarnanya banyak banget itu rasanya juga bakal berubah. Ini saya akan membuat bagian atasnya dulu seperti ini, kayak tadi aja gitu. Nanti yang bolong-bolong bisa ditambal ya. Nih, yang bolong-bolong gini mungkin bisa diambilkan dari krim lain. Nih, karena saya akan membuat pinggirannya itu nggak tajam, jadi saya bingung mengutarakan maksud dan tujuan. Bentar ya, nanti bisa dilihat deh. Dibersihkan dulu, baru kita rapikan lagi. Nah, setelah rapi, udah aja bagian pinggir. Enaknya cake yang ini adalah nanti bagian atasnya itu nggak akan dirapikan ya, mau begitu aja. Ini diginin aja, dia nanti akan memenuhi ruangnya sendiri. Nanti yang bolong-bolong ini tinggal di tambal-tambalin aja tuh. Jadi dia lapisan warnanya tuh cuma dikit aja. Nih. Untuk yang kurang-kurang bisa ditambal-tambalin gini. Karena saya tuh pengen bikin bagian atasnya tuh ada punuknya, jadi punuk apa dah itunya deh. Saya akan menambahkan sedikit di bagian atas, lalu kita putar lagi. Nah, ini loh maksud saya, bagian atasnya tuh ada mahkotanya gitu loh. Nih, untuk yang terlalu memunuk kita bisa cuil. Biar dia lebih rapi. Boleh lagi diputar sampai dia rapi. Boleh yang bagian atasnya agak ditekan untuk membuat punuk yang cantik. Lalu bagian bawah lagi ratakan. Jadi deh. Nih. Jadi ini yang punuk yang saya maksud yang seperti ini. Lalu bagian sampingnya saya akan lap dulu. Nggak banyak step kan, karena ini cake simple. Tapi cake simple begini juga dulu saya nggak bisa. Dulu saya lebih memilih pakai sepuit untuk menutupi bagian sampingnya ya, karena untuk meratakan seperti ini tuh kerja keras banget. Baiklah, kita akan kasih hiasan. Nah, untuk menulis itu adalah sediakan tusuk gigi biasa aja. Lalu caranya adalah ini supaya tulisannya tuh nggak miring-miring ke sana kemari. Jadi cara saya adalah begini, dititik-titikin tipis. Saya akan nulis barakallahu fi umrik mama.
Untuk tulisan yang bagus itu sebenarnya kalau menurut saya adalah bakat ya. Saya itu juga tulisannya jelek. Jadi kalau tulisan aslinya gak begitu bagus, ya tulisan di cake juga gak bakal bagus gitu. Tapi kalau tulisan teman-teman bagus, tulisan di cake itu juga bagus. Mungkin dari tangannya ya, bakat tangannya menulis gitu ya. Kalau saya tuh jujur tulisannya jelek. Jadi yang bisa diusahakan adalah tulisannya terlihat rapi seperti itu ya. Untuk kalau menulis yang Latin-Latin itu juga saya agak effort banget ya. Biasanya saya tulis dulu pakai ini dulu. Kalau yang Latin gitu saya tulis dulu pakai ini, baru saya timpa pakai krim. Ini saya akan coba dulu ceritanya nulis. Ya. Baru saya tulis. Untuk ketebalannya bisa disesuaikan aja sama masing-masing ya. Nih, tulisan saya tuh nggak bagus, tapi saya mengusahakan terlihat rapi aja. Dulu itu saya nulis itu minta tolong sama adik saya, adik ipar, karena tulisannya bagus. Kalau enggak saya itu lebih suka pakai cetakan coklat, saya tulis pakai coklat. Tapi lama-lama masa sih nggak bisa gitu. Akhirnya saya mencoba, walaupun pertama-pertama jelek ya. Ini ya bisa dilihat sebenarnya dia agak miring, tapi nggak apa-apa, nggak begitu ngaruh. Barakallah fi umrik. Setelah tulisan pertama kita tulisan kedua. Iya, dia kejatuhan brownies. Tapi setelah bisa nulis di atas seperti ini, nih, kalau misalnya krimnya itu agak berpori, teman-teman bisa kucek dikit gitu, lalu coba lagi di sebelah. Setelah terbiasa nulis seperti ini, udah dulu saya tuh kalau nulis ini tuh gemeteran banget, sampai mau nangis diulang-ulang gitu. Kalau sekarang sih udah bodo amat lah, tulisannya jelek juga tancap aja, yang penting rapi gitu. Sekarang malah lebih senang nulis langsung begini ya, karena nggak repot. Karena kalau pakai cetakan coklat itu repot banget. Kalau begini tuh sekarang tuh saya malah lebih suka cake simpel gini ya. Tapi kalau dulu tuh saya buat cake simpel kayak gini tuh sampai keringetin. Saya lebih suka pakai sebuit. Serius deh. Ini kita kasih agak melungker-melungker dikit gitu deh, biar agak berbeda ya. Tarat, lihat nih. Lucu kan? Ya, kita akan menghias bagian atasnya. Dia adalah bunga-bunga. Jadi ini adalah request ya. Sebenarnya paling enak itu request, karena kita nggak mikir. Tapi emang ada sih, ada yang pembuat kue itu lebih suka yang orangnya bilang terserah gitu ya. Kalau saya tipe pembuat kue yang suka kalau orangnya punya requestan gitu, karena sih nggak bingung kan buat apa gitu. Oke. Ini saya akan mulai. Kalau teman-teman tanya ini sepuit apa, ini sepuit bintang. Ini karena ini bukan sepuit luar, jadi dia nggak ada nomornya apa ya. Nah, kalau untuk sepuit itu emang bagus, yang sepuit luar itu bagus, hasilnya tuh bagus. Sepuit lokal juga nggak jelek kok, cuma emang bagusan yang luar itu loh, cuma harganya ya ini dikira-kira aja.
Tuh, nih teman-teman lihat gini caranya. Cie, kayak pinter banget ya caranya gini. Ini ya, usahakan dilap dulu kalau dia sudah terlalu banyak biar dia nggak demplok. Teman-teman tengah dulu, lalu putar ke sampingnya sedikit, baru matikan di samping. Cantik kan? Lagi di sini juga lagi udah kan. Samping-samping juga kita lakukan hal yang sama. Ini saya akan membuat daun karena sepuit daun saya hilang, jadi saya geser dulu ya, nanti aku. Ini saya akan menggunting untuk membuat sepuit daun. Caranya adalah seperti ini. Sebentar, gimana, kelihatan nggak ya? Bentar ya, digepeng-gepengin dulu karena saya mau membuat daun yang kecil. Maaf, ini guntingnya nggak medas dapat kumpul. Bentar, nanti saya liatin hasilnya deh. Aduh, usahakan gunting teman-teman itu yang tajam ya. Sebentar teman-teman, saya matanya agak jarang nih ngeliat ini. Teman-teman ada yang samaan nggak? Kalau menghias itu lama-lama matanya kayak ngebulur gitu. Apakah minusnya nambah atau plusnya? Nih, teman-teman bisa lihat nih. Ya, kelihatan nggak? Nih, seperti ini ya. Kelihatan ya. Nanti ini contohnya gini. Jadi ini yang bagian ini kan begini nih. Ini yang ininya di kayak gini cara sepitnya. Ya. Contoh. Ya teman-teman cobalah gimana cara splitnya supaya keluarnya bagus. Nih, tuh ya. Ini teman-teman ngasih daunnya di bagian sampingnya, ini terserah aja, menyesuaikan cake. Jadi teman-teman bisa lihat nih, ini kan cake-nya kosong di sini, ini teman-teman bisa isi. Atau ini sudah diisi bagian sini, yang ini sebelah sini gitu loh. Pokoknya gimana baiknya deh. Gimana baiknya. Karena saya nggak pakai meja putar, jadi ini yang saya putar-putar ya teman-teman. Emang enak tuh saya pakai meja putar. Jadi saya saranin buat teman-teman yang belum punya, menabung lah. Meja putar itu nggak mahal-mahal banget tuh. Ada yang 30 ribuan. Yang plastik itu loh. Teman-teman nggak usah maksa untuk beli yang stainless kayak saya. Kalau emang belum bisa, yang ini dulu aja. Itu untuk bagian samping. Kalau saya itu dahulukan bagian belakang, karena untuk pertama kali itu kan biasanya jadinya nggak bagus ya. Jadi jangan bagian depan. Tuh. Caranya masih sama, ditekan, putar, tarik. Nah, baru kita ke bagian depan. Jangan lupa dilap. Bagian depan itu penting ya. Jadi teman-teman harus menyesuaikan komposisinya. Misalnya ini satu di sini, satu di sini, satu di sini. Untuk bagian belakang sih menyesuaikan aja. Tekan, sudah jadi ya. Udah lah, cukup. Kita kasih daunnya dulu. Bentar, dilap dulu ya. Usahakan rajin mengelap ya teman-teman, karena kalau sepuitnya itu terlalu banyak demplok bagian ujung, nanti hasilnya jelek.
Jadi deh ya, ini jadinya seperti ini nih. Jadi sampingnya seperti ini warnanya. Kalau untuk warnanya nanti deh ya, saya bikinkan konten pewarna apa yang saya gunakan. Seperti ini jadinya. Cantik ya. Jadi untuk teman-teman, semoga bermanfaat video kali ini. Untuk teman-teman yang mungkin baru belajar bikin cake, ini saya juga baru belajar, sama-sama masih belajar loh. Saya juga masih belajar. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.